Quran surat Ali Imran ayat 190, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda, terdapat pesan-pesan yang harus dibaca. Bagi siapa? Bagi ulul albab. Makanya saya jelaskan tempo hari, siapa ulul albab? Di Quran Allah mengatakan ulul albab itu adalah orang-orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dipikirkan. Bapak Ibu, ada apa? Ada daya semesta namanya ruhku. Ini diabadikan dalam Quran surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 29. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Di sini ada ruhku, bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Cinta kasih Dia yang begitu luar biasa ada di sini. Jadi yang harus kita hormati bukan sekedar tubuh fisik saja, tetapi daya semesta yang ada di sini yang menunggu penghormatan dari kita, dan kita tidak mengerti itu semua. Makanya dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda, terdapat pesan-pesan yang harus dibaca. Bagi siapa? Bagi ulul albab. Makanya saya jelaskan tempo hari, siapa ulul albab? Di Quran Allah mengatakan ulul albab itu adalah orang-orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dipikirkan. Dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Kapan kita bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar? Kapan kita bisa mengatakan kalimat ini? Tepat pada saat kita bisa mengambil pesan dari semua yang Beliau ciptakan. Ya Allah, penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam itu, di situ banyak sekali tanda-tanda yang harus kita baca. Namun kita abai terhadap semuanya. Di sini aja, di dalam diri kita banyak tanda-tanda yang tidak bisa baca. Hadirin, tubuh kita ini ada bagian atas ini disebut langit, batasnya leher, bagian bawah disebut bumi. Ini tanda-tanda semua di sini. Makanya kalau ingin belajar meniti ke dalam diri, nanti saya ajarkan bagaimana membuka rahasia tubuh ini. Ternyata tubuh ini kalau dibuka rahasianya luar biasa. Baru kita bisa menghormati tubuh ini. Dan kenapa kita tidak menghormati tubuh ini? Karena kita tidak mengerti. Makanya tubuh ini adalah kitab suci yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Baik, kita perhatikan. Saya selalu ingat guru-guru saya. Kalau mengatakan tubuh ini, guru-guru saya sering mengatakan ini karya agung Tuhan. Jadi tubuh ini sering disebut karya agung. Kenapa? Saya dulu begitu ditanya sama guru saya, ya, daerah atas saja, dari sini ke atas, apa yang bisa kamu baca? Gak bisa saya baca. Padahal saya sudah sekolah di mana-mana. Begitu saya disadarkan ke dalam, wah, begitu saya lihat rahasianya luar biasa. Baru setelah itu saya menjadi paham kenapa guru-guru saya mengatakan tubuh ini adalah karya agung Tuhan yang maha cerdas. Setuju gak Bapak Ibu kalau tubuh ini adalah manifestasi dari kecerdasan semesta? Setuju? Coba. Dokter sekarang udah banyak
Dokter spesialis juga sudah banyak. Tetapi ilmu tentang tubuh ini sampai sekarang gak ada habis-habisnya. Betul gak? Dan tidak ada yang dokter yang mengklaim kalau dia mengetahui rahasia tubuh seutuhnya, gak ada. Saking banyaknya rahasia yang tersimpan di sini. Jadi tubuh adalah kitab suci yang harus dibaca dan dipahami. Tubuh berbicara dalam bahasa yang sangat halus, yaitu bahasa rasa. Untuk bisa mendengarnya, kita perlu meningkatkan kepekaan kita. Dan ini berarti menciptakan keheningan di dalam diri kita dan di luar diri kita. Karena hanya dalam keheningan kita bisa mendengarkan suara itu. Hanya dalam keheningan memungkinkan kita untuk bisa menangkap pesan-pesan halus dari tubuh. Baik, kita buka sekarang rahasianya sedikit. Jadi tubuh ini adalah cerminan dari kualitas jiwa. Ulangi ya. Apa? Tubuh ini cerminan dari kualitas jiwa. Jadi kalau ingin tahu kualitas jiwa kita seperti apa, lihat kualitas tubuh kita saat ini. Karena kualitas jiwa ini sudah dicerminkan menjadi kualitas tubuh kita saat ini. Paham sampai sini? Oke. Tubuh ini bukan sekedar cerminan dari kualitas jiwa. Tapi tubuh ini adalah kendaraan untuk menuntun seseorang mengenal dirinya sendiri. Ini informasi ya Bapak Ibu. Tubuh ini adalah kendaraan untuk mengenal diri pribadi kita. Bagi yang belum tahu caranya, ya nanti harus tahu, harus cari guru yang bisa menunjukkan kalau tubuh ini adalah alat yang bisa menuntun kita untuk mengenal jati diri kita. Kalau begitu pertanyaannya, sakit fenomena fisik atau bukan? Kan tadi tubuh ini cerminan dari jiwa. Kalau gitu sakit fisik itu fenomena fisik atau bukan? Bukan. Fenomena apa? Fenomena jiwa. Jadi kalau tubuh kita sakit-sakitan itu berarti masalahnya itu adalah di tubuh spiritual kita masalahnya. Makanya tubuhnya sakit-sakitan, sudah pasti ada masalah, jiwanya kotor. Jiwa yang kotor pasti ya pikirannya juga jadi kotor. Sedangkan pikiran, perasaan dan kata-kata itu adalah memiliki kekuatan untuk menjadi pencipta realitas kehidupan. Kalau gitu saya mau tanya Bapak Ibu, setuju gak dengan saya? Rasa sakit adalah kesempatan untuk menyembuhkan fisik dan non fisik. Setuju? Oke, badan kita sakit nih, fenomena fisik atau fenomena jiwa? Fenomena jiwa. Jadi sebetulnya ketika kita sakit secara fisik, sebetulnya itu perintah dari Allahnya itu kita disuruh menyembuhkan apa? Menyembuhkan dua-duanya. Tetapi yang pertama harus disembuhkan adalah jiwanya. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, kalau Bapak Ibu sakit, ingat gak sama jiwa? Enggak kan? Ingat obat kan? Makanya besok gering deui. Karena akar masalahnya tidak disembuhkan. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau begitu tubuh ini adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan. Setuju? Alat komunikasi. Karena apa? Kalau tubuh kita sakit, berarti fenomenanya bukan fisik. Fenomenanya adalah ada masalah di tubuh spiritual kita. Sebetulnya Allah lewat sakit mengingatkan kepada kita supaya kita mengambil tindakan untuk penyembuhan apa? Penyembuhan holistik. Jadi yang harus ditindak itu adalah tubuh mana? Tubuh spiritual yang paling atas. Jadi penyembuhan sejati bukan sekedar menghilangkan rasa sakit, tetapi menangkap pesan yang tersembunyi. Jadi tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan. Paham ya? Satu kesatuan? Oke. Ada yang sakit kepala nggak saat ini? Ada? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, misalnya kepala sakit nih. Apa yang terpikir oleh kita? Langsung minum obat sakit kepala? Hilang pesannya.
Padahal coba perhatikan. Kepala ini pusat pikiran bukan? Kepala ini pusat kesadaran bukan? Dan kepala ini yang pertama merespon segala sesuatu yang terjadi di luar. Setuju? Ulangi. Apa pesan spiritual dari sakit kepala? Perhatikan saya. Ini yang suka sakit kepala ya, migrain. Yang suka apa? Vertigo. Ini bukan fenomena fisik, bukan. Oke, sekarang lihat dulu. Setuju nggak kalau ini pusat pikiran? Oke. Setuju nggak kalau ini pusat kesadaran? Sadar tuh di sini. Setuju nggak kalau kepala yang merespon semua peristiwa yang terjadi? Berdasarkan ini, apa pesannya untuk yang sakit kepala? Satu, ini pusat pikiran. Berarti ini terlalu banyak mikir. Yang gak penting pun dipikirin. Yang masih ilusi pun dipikirin. Yang tidak terjadi pun seolah-olah sudah terjadi, dipikirin. Iya lebaran saminggu deui nya. Geus mikir lebaran, betul nggak? Ya. Saya nanti kalau lebaran gimana ya? Kalau di rumah nggak ada makanan. Padahal belum terjadi, seminggu lagi. Kenapa sih tidak berpikir, saya yakin lebaran nanti di rumah makanannya berlimpah. Kan bisa juga berpikir sebaliknya seperti itu. Betul nggak? Oke. Jadi ini pusat pikiran, ini pusat kesadaran. Ini yang pertama merespon. Oke, nih pesannya untuk yang sakit kepala. Sering sakit kepala. Satu, pusat pikiran ini terlalu banyak, terlalu sibuk, tidak pernah istirahat. Akibatnya apa? Pusat kesadaran terganggu. Dan kita sering merespon kejadian yang di luar dengan respon yang negatif. Cocok gak kira-kira? Gak salah. Gak salah, ini yang sakit kepala ya, walaupun gak ada yang berani acungkan kepala ya. Acungkan tangan ya. Takut ketahuan. Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak mengandalkan logika dan mengabaikan intuisi. Makanya pengumuman nih untuk yang sakit kepala, segera belajar kesadaran supaya intuisinya hidup. Sehingga kita tidak semata-mata hidupnya mengandalkan logika. Oke, udah ketemu pesannya? Nah, yang ketiga, migrain. Masih sakit kepala juga ya. Ada keyakinan lama yang tidak melayani dalam diri kita. Tapi keyakinan lama itu ada di alam bawah sadar kita. Dan itu menjadi program yang terus mengendalikan diri kita. Contoh keyakinan lama itu apa? Misalnya, ya punya keyakinan lama hidup itu susah. Mencari uang itu perlu kerja keras. Itu keyakinan lama tuh. Itu ada tuh tersembunyi di alam bawah sadar kita. Migrain. Ada tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi. Ada gak orang-orang yang gini? Demi untuk agar dibilang oleh orang lain kaya, mampu, bisa. Lalu terus menerus mewujudkan semua agar kita mendapatkan validasi dari orang lain. Ada gak yang kayak gitu? Sakit kepalanya. Sebetulnya dia kemampuannya cuman X. Tapi dia ingin dipandang oleh orang lain kalau dia itu 3X, 4X. Agar dapat validasi dari orang lain bahwa saya ini siapa gitu. Dan tekanan itu terus menerus direspon dan diwujudkan. Migrain. Kepala ini pusat cakra mahkota. Nah, cakra mahkota di kepala ini adalah pusat komunikasi kita dengan alam-alam tinggi. Nah, yang suka sakit kepala ini ada hambatan antara pusat mahkotanya dengan alam tinggi. Sehingga intuisinya gak hidup.
Ada hijab di sini. Jadi kalau ada apa-apa itu selalu mentok gitu. Seolah-olah kalau ada kejadian yang tidak nyaman itu akhir dari segalanya. Migrain. Nah, sakit kepala juga indikasi bahwa antara fisik dengan spiritual tidak seimbang. Dan yang berikutnya, pesan dari sakit kepala apa? Kita tidak menjalani hidup sesuai dengan panggilan jiwa. Lebih banyak menjalani hidup sesuai dengan panggilan pikiran. Kira-kira hidup dalam pikiran atau hidup dalam kesadaran? Nah, yang hidup dalam pikiran sakit kepala. Jadi pesan dari sakit kepala apa? Kita disuruh menggeser agar hidup dalam kesadaran. Bapak Ibu, upami ngadambel KTP, fotona tidak kahanap, tidak kaluhur. Mentang-mentang seksi Pak RT, mohon dari sini ke bawah saja. Nggak bisa kata Pak RT. Identitasmu dari sini ke atas. Identitas bukan ini. Identitas. Makanya orang yang selalu berfokus pada identitas diri. Dan sering memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Tidak jadi dirinya sendiri. Sakit kepala. Nih kalau diurai sakit kepala banyak. Nih yang suka sakit kepala, cocok gak? Gak akan salah. Walaupun gak ada yang jawab. Gak apa-apa, saya tidak perlu validasi. Ada yang sakit leher? Leher? Bahu? Kaku? Awas, jangan nyalahin bantal ya. Itu beban emosional yang tersembunyi. Ada beban emosi yang tersembunyi. Sulit memaafkan. Orang yang sulit memaafkan pasti bahu dan lehernya kaku. Bukan perkara bantal. Bukan erep-erep. Yang kedua, pesan spiritualnya ketidakmampuan menerima perspektif yang berbeda. Makanya orang-orang yang ingin selalu sama, tidak bisa menerima perspektif yang berbeda. Tidak bisa menghormati dan menghargai perbedaan. Leher dan bahunya kaku. Nih pengumuman. Yang suka berantem suami istri. Saya tahu di sini. Nih kalau saya pegang bahunya kaku. Lehernya kaku. Makanya kalau ingin tahu ini tadi berantemnya sehari ini berapa kali, pegang aja lehernya. Kalau orang yang suka berantem, itu karena tidak bisa menerima perbedaan, tidak menghargai perbedaan, ingin selalu sama. Yang diserang pertama kali itu leher dan bahu. Hebat gak Allah memberikan sinyal pada kita? Hebat kan? Kebaca gak selama ini? Enggak kan? Orang yang lehernya kaku dan bahunya selalu sakit tidak memiliki fleksibilitas untuk menerima kenyataan hidup. Selalu hidupnya itu seharusnya begini, seharusnya begitu. Tidak menyerah pada apa yang ada. Bahunya pasti kaku. Cocok? Cocok? Cocok, saya tahu. Tahu, saya cuma malas aja pegang kalian. Terlalu banyak konflik dalam diri yang belum selesai. Jadi konfliknya itu di sini, di dalam diri. Itu namanya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Ewuh pakai wuh di dalam. Gitu. Tidak berusaha menyelesaikan, merilis. Sehingga emosi-emosi yang negatif itu perang di dalam. Misalnya, hanya untuk memaafkan saja. Itu luar biasa tuh syarat-syaratnya di dalam. Itu konflik itu di dalam. Itu pasti menyerangnya leher dan bahu. Ada kemarahan yang terus-menerus tanpa henti. Biasanya ini orang selalu membawa dirinya ke masa lalu. Gitu. Dan masa lalu itu selalu diungkit-ungkit. Sehingga ketika diungkit, alam bawah sadarnya terstimulus. Sehingga muncul yang namanya kemarahan. Padahal sudah tidak penting lagi. Orang kayak gini, pasti lehernya. Ya saya tahu obat kimianya udah tahu saya. Tahu, obat gosok. Yang luarnya itu,
Yang dalamnya juga saya tahu satu-satunya. Tahu. Nah, di bagian leher ada apa Bapak Ibu? Nih tenggorokan. Tenggorokan ini pusat komunikasi, pusat ekspresi. Terlalu banyak memendam. Nih, Bapak-bapak sebelah sini ya. Kalau istri kita sedang bicara itu. Ya, dengerin. Supaya keluar tuh, karena di sini ada tenggorokan buat mengeluarkan ekspresi komunikasi. Kalau enggak, itu lehernya kaku, bahunya. Jadi obatnya itu bukan dipijit, bukan. Didengerin. Ya Pak ya, Pak. Ini sebelah sini kenapa nggak ngejawab? Udah biarin aja kalau yang sebelah sini. Biarin. Yang sebelah sini perlu bicara 26.000 kata sehari. Yang sebelah sini. Yang sini mah 7.000 aja cukup. Ya. Aduh kalau ngerti ya. Makanya saya nanti tanggal 26 April. Spesial ngasih pelatihan menciptakan surga dalam kehidupan rumah tangga. Spesial itu. Karena banyak orang yang gak ngerti. Ini perlu banget ini. Saya akan membedah hasil riset tentang relationship selama 15 tahun. Akan dibedah tuh. Nah, sehingga setelah itu nanti kita tahu cara memperlakukan pasangan. Dan setelah itu insya Allah konflik mulai mereda, kehidupan mulai bagus, mulai menarik hal-hal yang positif dalam hidup. Maka disitulah kuncinya hidup menakjubkan. Kalau nggak beres di rumah, masih banyak konflik. Maka ini akan menjadi magnet yang akan menarik hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kenapa di kehidupan rumah tangga banyak yang datang yang tidak diinginkan? Jangan-jangan kita magnet yang menariknya. Karena cuman kita tidak sadar. Masih banyak konflik. Oke ya. Ada tenggorokan di sini kan? Di leher ya. Nah ini alat komunikasi. Makanya kalau ada yang perlu diekspresikan, ekspresikan. Bu ya, bu. Ya. Kalau enggak ada yang mau dengar, nulis puisi lah. Ya, coret-coret ya, coret-coret. Biar keluar. Daripada leher kaku. Ya. Leher kaku, hese ngaliuk oke. Sok, anu hese ngaliuk saha? Nu hese ngaliuk saha? Saha? Pinter. Nah ternyata ini dengan bahu ini adalah berhubungan erat dengan kejujuran. Makanya orang yang sering banyak bohong, gak jujur, dan selalu berbohong untuk menutupi kebohongannya, pasti masalahnya di leher dan di bahu. Makanya kalau saya suka kadang-kadang ya, yang konsultasi sama saya ke rumah, kemudian apa masalahnya bu? Ini bahu, hafal, udah kebaca masalahnya, ya, tahu ya ibu, hebat nggak Allah berkomunikasi lewat tubuh. Jadi sekarang bagi orang yang berkesadaran, ternyata sakit ini bukan sekedar sakit, bukan fenomena fisik. Sebetulnya Allah sedang berkomunikasi kepada kita, tolong dong. Ada yang diperbaiki. Ada yang sakit punggung sekarang? Tulang belakang? Oke. Ini beban masa lalu yang digenggam. Merasa diri seolah-olah penanggung jawab gitu. Gak sadar sebetulnya kalau Allah itu memampukan kita. Kan ada orang yang begini. Saya ini, semua orang keluarga saya tertumpu kepada saya. Lalu itu jadi beban. Gak percaya bahwa sebetulnya bukan gitu. Allah itu. Untuk keluargamu yang banyak ini aku titipkan rezeki lewat kamu ya. Gitu. Tolong kata Allah. Ini titipan dariku buat mereka. Tetapi kita merasa seolah-olah saya ini penanggung jawab gitu loh. Lalu membebani dirinya sendiri. Ini punggungnya dan tulang belakangnya sakit.
Kenangan yang menyakitkan yang terpendam. Sulit untuk bisa merilis. Ini kayaknya harus dihipnoterapi. Rasa bersalah yang terus-menerus dibawa. Beban emosi dari hubungan dengan orang lain. Baik dengan pasangan, dengan anak. Pokoknya ada beban emosi dengan orang lain. Ini masalahnya pasti punggung dan tulang belakang. Belum bisa menerima diri sendiri secara utuh. Belum bisa mencintai diri sendiri secara utuh. Masih ada rasa ketakutan akan kekurangan. Nah, Bapak Ibu, antara tulang ekor sini sama ini cakra mahkota, ini kan dihubungkan oleh tulang belakang. Makanya kalau orang-orang yang sering olah napas, meditasi, ketika tarik napas gini. Nah, ditahan napas di sini, sebetulnya napas yang ditahan di perut itu memberikan tekanan secara mekanis kepada sini. Di sini ada yang namanya cerebrospinal. Nah, cerebrospinal itu adalah cairan di tulang ekor yang dibutuhkan untuk bisa menstimulasi pineal gland di sini. Jadi ketika tarik napas, tahan. Nah, tekanan ini, tekanan mekanis dari napas akan mendorong cerebrospinal dari bawah naik ke atas lewat tulang belakang sini. Nah, yang hebat, Allah menciptakan pineal gland di sini terbuat dari bahan namanya piezoelektrik. Jadi piezoelektrik itu adalah material fisika. Kalau mendapatkan tekanan mekanis, dia akan memancarkan dopamin, oksitosin, melatonin, zat-zat kimia yang dibutuhkan untuk kesehatan. Bahkan zat kimia untuk kebahagiaan muncul di sini. Wajahnya orang yang sering olah napas beda, kelihatan. Beda banget. Ya. Jadi walaupun sudah tua, sel-sel mati, tapi kelihatan auranya beda. Itu. Maaf ya, maaf. Saya kalau lihat kayak gini tuh suka pengen baca satu-satu, ya. Katingali da kumaha tuh. Ya. Nu gede amak ya katinggal, ya. Mesing di dia pura-pura jika nu saya oge. Jerona mah benang kusut. Jadi jalur energi dari sini ke sini itu terhambat. Nah, kalau jalur energi terhambat, ini masalah. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang sakit punggung, sakit tulang belakang, jangan cuman sekedar mengeluhkan rasa sakit. Itu harus diperbaiki. Ini jalur energi. Tubuh energi kita sakit. Mana yang harus diperbaiki? Tetap tubuh spiritual lagi yang harus diperbaiki. Ini kajian luar biasa ini, gratis.